Ya, banjir di kawasan Pantura, Jawa Tengah pada musim penghujan tahun ini atau kali ini terjadi jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah kabupaten atau kota terendam banjir cukup parah hingga ribuan warganya harus mengungsi. Dan berikut saya coba gambarkan bagaimana kondisi terkini paling tidak sampai dini hari tadi terkait banjir yang melanda sejumlah kabupaten dan juga kota di Jawa Tengah. Ada 4 kabupaten dan juga 1 kota. Kita mulai dari Kota Pekalongan. Ini yang paling parah. Paling tidak kemarin yang sudah dikatakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa ada Kota Pekalongan dan juga Kabupaten Pekalongan yang merupakan terdampak banjir cukup parah atau paling parah di sejumlah wilayah di Pantura lainnya, yaitu 70% wilayah di Kota Pekalongan ini terendam dengan ketinggian air 30-70 cm dan ada 25 dari 27 kelurahan di 4 kecamatan di Kota Pekalongan yang terendam banjir. Tadi juga sudah kita informasikan perkembangannya walaupun sudah mulai surut, namun masih ada sejumlah warga yang tinggal di pengungsian. Ini data yang semalam kami update, ada 3.183 warga yang mengungsi di 19 titik posko pengungsian. Bagaimana dengan Kabupaten Pekalongan? Kita ke slide selanjutnya karena Kabupaten Pekalongan ini juga menjadi satu wilayah yang juga terdampak banjir dengan ketinggian air 30 cm sampai 1 meter dan ini merendam sejumlah desa di 4 kecamatan dan juga ada 2.000-an warga yang harus mengungsi di 20 titik pengungsian. Ada lagi kabupaten lain, masih ada 3 kabupaten lain yang dilanda banjir sejak 2 hari atau 3 hari terakhir ini. Sudah 2 malam ini direndam banjir, yaitu Kabupaten Batang 30 cm sampai 1,5 meter ketinggiannya. Ada 6.000 warga yang harus mengungsi dari 28 desa di 4 kecamatan. Dan juga ada 9 posko pengungsian yang besar yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten setempat. Bahkan di sini juga sempat ada jalur kereta api yang terendam dan juga jalur akses jalan raya yang sempat terendam, namun kabarnya juga sudah mulai normal atau surut. Kemudian kita bergeser ke Kabupaten Kendal di Jawa Tengah yang juga terendam banjir kurang lebih 40 cm ketinggian airnya atau genangannya, dan ini merendam 20 desa di sejumlah kecamatan di sana. Kemudian soal bantuan logistik yang tadi belum sempat saya singgung, ini sudah ada ribuan paket makanan yang dibagikan dari pemerintah setempat dan juga sejumlah instansi terkait karena ini memang yang segera atau harus dibutuhkan di hari-hari pertama pasca banjir atau apapun itu bencananya, karena warga yang tinggal di tenda-tenda pengungsian tentu harus membutuhkan bantuan logistik, sandang pangan, papan, tenda yang cukup atau tenda yang layak, mengingat ini juga masih diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi. Kita bergeser, Kabupaten Pati ini juga menjadi wilayah langganan banjir musiman yang melanda sejumlah kawasan di Jawa Tengah dengan ketinggian 30 cm sampai 1 meter dan ini melanda sejumlah desa di 7 kecamatan, ada ribuan warga juga yang mengungsi. Saya ingin tanyakan langsung nanti dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan bergabung bersama kami sesaat lagi, yang ini sejak kemarin terus memantau perkembangan banjir di Jawa Tengah dengan menggunakan media akun Twitternya, media sosial Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kita lihat bagaimana cara Ganjar Pranowo merespon warga yang melaporkan berbagai kondisi atau situasi di daerahnya masing-masing. Seperti yang kita lihat di layar ini adalah tweet dari akun pribadi Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, kemarin siang, ketika ada seorang warga bernama Yudi Hermawan yang melaporkan ada banjir atau genangan di depan Polytron di kawasan Pantura. Dan ini langsung direspon dengan mereply atau membalas langsung, ditanyakan oleh Ganjar Pranowo ini foto jam berapa, kemudian juga langsung di-mention atau di-CC ke akun Perhubungan Jawa Tengah untuk langsung ditindaklanjuti. Memang ini khas dari Ganjar Pranowo yang selalu merespon apapun keluhan warga dan tanggapan warga terkait sejumlah kondisi atau keluhan terkait penanganan di wilayah Jawa Tengah. Kita lihat lagi di tweet yang berikutnya. Ada yang menanyakan, ya kita bergeser, ini ada yang menanyakan, Ganjar menanyakan, maksud saya, nomor telepon atau kontak ketika ada warga yang melaporkan ada kejadian atau banjir yang menurutnya ini 3 tahunan terakhir semakin parah.
Ketika musim kemarau, jalannya juga tergenang. Tapi saat musim hujan, jadi kemarau saja sudah banjir, jalan tergenang, dan ketika musim hujan ini sampai masuk ke dalam rumah. Kemudian langsung direspon, ada nomor telepon atau dan lain sebagainya, ini untuk menindaklanjuti laporan dari warga. Ada respon lagi di bawah, enaknya punya gubernur kayak gini, itu tanggapan dari warga. Memang beragam dari warga yang melaporkan berbagai kondisi terkini di akun Twitter Ganjar Pranowo. Satu lagi, ini ada satu video yang kemarin sempat beredar di media sosial dan terutama ini dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Jawa Tengah karena ada satu video yang menunjukkan, kita tidak bisa klik di sini, videonya sebenarnya bisa disaksikan langsung dari timeline atau Twitter Ganjar Pranowo karena ada sebuah desa yang aksesnya tertutup karena banjir. Ini yang disebutnya masih dangkal tetapi membuat kendaraan roda 2 terutama ini tidak bisa melintas. Saya ingin tanyakan langsung kepada Pak Gubernur Ganjar Pranowo yang sudah bergabung bersama saya langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Mas Ganjar. Ya, selamat pagi. Ya, pagi Mas. Memantau langsung, kalau saya boleh lihat tadi mungkin Anda juga sudah menyimak bersama-sama timeline Twitter Anda kemarin ramai menanggapi warga atau keluhan atau laporan mungkin terkait kondisi banjir di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Apa hasilnya sampai pagi hari, Mas Ganjar? Iya, tentu saja saya mendapatkan informasi yang banyak sekali dari suasana yang tenang, suasana yang rasional, yang emosional, yang ditarik-tarik ke Pilpres ya ada juga, yang marah juga ada gitu. Pokoknya serba komplit gitu. Tapi intinya saya tidak terlalu mempedulikan komunikasi dengan berbagai gaya, style, dan tekanan-tekanan atau intonasi kata yang menunjukkan emosinya. Tapi yang penting responnya. Jadi yang kemarin kita bicara, tadi disampaikan, ada videonya enggak, itu setelah kita berhasil menghubungi, mendapatkan nomor teleponnya, langsung kok dikirim. Problemnya adalah masyarakat ketika tertimpa musibah tidak terlalu banyak yang mengetahui kemana mereka harus melapor. Padahal kita dari BPBD, dari Pemda itu semuanya standby, bahkan dari PMI, Tagana, TNI, Polri semuanya standby ya. Itu yang ada. Tadi malam ada orang yang melapor, umpama tadi yang diceritakan, nggak salah namanya Romi, itu tengah malam saya telepon dia gitu. Saya telepon dia dan itu memang daerah rob. Kalau daerah rob mau perdebatan kayak apapun, kalau mereka tidak mau pindah agak sulit karena itu terjadi penurunan muka bumi dan itu perlu penanggulangan ekstra. Maka kita kan mau bangun tanggul laut sekaligus menjadi tol ya untuk ke Semarang Demak ini. Contoh yang terjadi di Demak ini. Ini Demak ini memang penurunan muka tanahnya tinggi. Tapi intinya dari semuanya itu saya coba merespon saja dalam komunikasi lapor-melapor begitu. Ya Mas Ganjar, tadi Anda katakan kan bahwa masyarakat banyak masih belum tahu bagaimana ketika ada bencana datang, ini harus melapor kemana, yang punya akun media sosial mungkin bisa mengakses akun media sosial, tetapi ini permasalahan mungkin peringatan dini yang kerap kali menjadi momok bagi warga kita, terutama yang tinggal di pelosok-pelosok. Ini juga diakui oleh Pak Sutopo, kemarin saya sempat berbincang dari BNPB yang menyatakan memang sistem peringatan dini ini yang susah untuk diaplikasikan ketika warga sendiri tidak punya awareness atau kesadaran. Itu bagaimana kemudian menyikapinya? Dalam konteks bencana kita ini kurang latihan, kurang informasi. Maka betul sistem informasinya mesti kita perbaiki terus-menerus. Kenapa saya gunakan medsos? Karena seluruh pola sosialisasinya yang selama ini sifatnya konvensional mendatangi itu melelahkan dan pasti coveragenya sedikit. Lalu yang kedua, kita bisa menggerakkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan forum pengurangan risiko bencana. Forum pengurangan risiko bencana ini relawan, itu semuanya bisa. Maka kita juga menyusun di Jawa Tengah, belum semua sih, masih kita membuat contoh-contoh, namanya Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana ini kita bangun agar ada pola yang muncul di desa itu secara sistematis saat yang terjadi bencana apa yang mesti dilakukan. Termasuk penyebaran informasi early warning system kepada mereka. Ini untuk mencegah